Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbincang-bincang ke kepala sekolah saya, yaitu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 5 Duruka, yaitu Bapak Clauden Wilai SPD SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini mau bincang-bincang tentang kasus dilema etika dan rujukan moral. Pasti Bapak sering mengalami hal-hal yang seperti ini Pak ya, kasus-kasus seperti ini. Ya, bisa saya mulai Pak? Bisa. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau bujukan moral? Tentunya kalau terjadi dilema etika, saya harus dulu mempelajari, kemudian menganalisis, membuat kesimpulan. Kesimpulan itu sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ya. Kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, bila terjadi seperti itu, ada dua kepentingan yang memang sama, tentunya saya mengutamakan dulu kepentingan di sekolah sebagai tugas saya. Kemudian kalau kepentingan lain mungkin saya pelajari dulu, artinya nanti saya jalankan. Yang penting saya utamakan dulu kepentingan sekolah. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu yang pertama, saya melihat dulu regulasi, Ya. apakah sesuai dengan aturan atau tidak tentang masalah itu, kasus itu. Kemudian saya melakukan pendekatan terhadap melakukan dilema etika. Ya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebenarnya banyak hal, tapi yang saya anggap efektif itu ya saya berbicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati supaya bisa ada perubahan sikap begitu. Maksudnya supaya lebih enak begitu Pak? Begitu. Ya. Artinya bagaimana caranya supaya ada perubahan terhadap pelanggar melakukan kasus itu. Iya. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya biasanya ada yang kurang pemahaman. Oh iya. Ya tentang dilema, tentang apa yang dilakukan dilema ketika itu, ataupun regulasi moral. Mereka kurang memahami. Mereka selalu mementingkan kepentingan pribadi. Ya. Itu merupakan tantangan bagi saya. Iya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Tentunya ada, karena kasus itu tidak mungkin diselesaikan satu kali. Iya. Iya. Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat itu? Tidak. Artinya tidak sekali yang diselesaikan, tapi mungkin secara bertahap. Jadi pertama saya memberikan dulu peringatan, teguran, atau mana dulu yang dahulukan. Biasanya itu teguran secara lisan ataupun tertulis. Lalu kemudian pemberian sanksi misalnya, Ya. dan seterusnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya banyak yang membantu, Ya. ya, di semua pihak bisa membantu, Ya. ya, dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu.
maksudnya seseorang atau apa? Maksudnya Iya, bisa mungkin boleh seseorang, disebutkan boleh, atau boleh apa? juga seseorang, boleh juga secara artinya secara kelompok begitu melalui misalnya melalui rapat dengan guru, Iya, berikan saran untuk masukan, sehingga itu pun juga membantu. termasuk orang tua murid Pak Termasuk ya. orang tua murid. Iya, karena semua adalah warga sekolah ya Betul. Pak. Artinya yang berkaitan dengan kasus itu juga turut membantu. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sendiri mengambil Dari keputusan ini? pembicaraan ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya semua kasus itu bisa diselesaikan. Iya. Sesungguhnya bisa diselesaikan asalkan asalkan saling mendukung satu sama lain, ada dukungan satu sama lain. Kemudian artinya kita harus mengutamakan regulasi yang ditetapkan di sekolah. Ya, aturan Kalau Pak ya. umpamanya tidak sesuai itu jangan dilakukan. Iya. Sekira Ya, begitu. aturan-aturan itu Pak tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Iya, selama itu misalnya mungkin bisa bertentangan moral, Iya. kita juga sebagai manusia biasa Iya. ya Pak. Iya. Biasa kita merasa kasihan, tetapi Iya. kadang itu Saya kira bertentangan begitu. Pak ya. Ya itu makanya Iya, dikatakan kasus dilema etika Pak ya. Etika, ya, betul. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya, baiklah kepada terima kasih juga karena bincang-bincang kami telah selesai kepada kepala sekolah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbincang-bincang kepada Ibu Kepala Sekolah TK Islam Al-Hanif, yaitu Ibu Wode Muriani SPD. Terima kasih Pak. Ya. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Alhamdulillah sehat Bu ya. Amin. Saya hanya minta waktunya bincang-bincang, mudah-mudahan ini bisa sebagai sering pengetahuan. Saya juga ini mau belajar Bu. Saya juga membuat kepas harus kita belajar Iya. bersama. Jadi kasus ini tentang dilema etika dan rujukan moral Bu. Mungkin Iya. Ibu sering mendapatkan kasus-kasus begini. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Iya. Ya, saya mulai boleh ya Bu? Iya. Oke. Silakan. Pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Pertama yang saya lihat dulu permasalahannya. Kemudian yang kedua saya mengidentifikasikan permasalahan tersebut. Kemudian saya memanggil pelaku kasus serta dirembukan secara bersama. Jika kasus itu dilema etika, masih ada tahap penyelesaiannya. Namun jika kasus bujuk moral, alhamdulillah tidak ada kasus demikian di sekolah saya. Ya, alhamdulillah Bu, karena bujukan moral itu sebetulnya dia kalau uji legal dan ilegal itu bujukan moral itu dari segi ini ilegal Bu. Jadi alhamdulillah Ibu bebas dari kasus hukum. Baik Bu. Silakan lanjut. Ya, saya lanjut Bu ya. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, silakan. Ya, untuk kasus demikian, saya mengidentifikasikan dulu kasus tersebut dengan mencoba mencari jalan keluar. Yang jalan keluar yang terbaik. Terima kasih. Lanjut lagi Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang biasanya saya lakukan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Iya, sangat bagus sekali Bu jawabannya ya. Terima kasih Pak. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, hal yang saya anggap efektif jika saya mendapatkan kasus dilema etika yang ringan, yang tidak membutuhkan banyak waktu serta tenaga dalam penyelesaiannya. Ya. Baiklah Bu, saya lanjut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang merupakan tantangan yang jika kasus itu berat dan pelaku kasus kadang itu bersikeras untuk cepat diselesaikan. Ya, terkadang ada juga yang
ingin cepat-cepat begitu ya Bu. Iya, iya, Bu. Padahal ini sebetulnya kasusnya agak berat-berat sedikit, Iya. mungkin butuh waktu yang agak lama ya Bu ya. Iya, Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika ini? Iya, Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat? tidak. Oh ya, tidak ya. Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan biasanya? Kadang itu ada kasus yang memang antara telah ada yang seperti jadwal penaikan kelas, Ya. itu piket guru, itu piket harian anak dan lain-lain dan sebagainya. Ya, biasakan itu Bu sudah ditentukan jadwalnya, tetapi kadang ada beberapa kasus-kasus yang di dalamnya itu kan Bu ya. Iya, iya. Iya, ya, saya sudah paham Bu, terima kasih. Lanjut. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, ada. Siapa Bu? Ya, termasuk rekan guru, Ya. orang tua murid, dan bahkan murid itu sendiri. Intinya semua warga sekolah ya Bu ya? Iya, Bu. Iya. Pertanyaan terakhir Bu, Iya. saya kira ini kesimpulan. Iya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, keputusan dilema etika itu memang berat. Ya. Namun, saya sebagai kepala sekolah tentu harus kita bisa memberi keputusan yang adil kepada semua warga sekolah. Ya. Memang ini kalau namanya kasus tetap semua berat ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, semoga kedepannya jika saya juga selesai dalam pendidikan ini, kalau saya mendapat kasus seperti Ibu juga insya Allah. Insya Allah, amin. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.